Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Netira Media, sebuah YouTube channel yang berfungsi untuk dokumentasi, kemudian juga edukasi, kreasi, dan inovasi. Terima kasih kepada para penonton yang sudah subscribe, kemudian juga like dan share YouTube channel ini. Semoga kebaikan para penonton dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang belum subscribe, kemudian juga like YouTube channel ini, kami tunggu ya. Kemudian yang selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang desain 3 dimensi atau desain 3D. Di mana pada bagian kali ini kita akan mengenal aplikasi SketchUp. Nah, pada saat ini peserta didik baik dari TK, kemudian juga SD, SMP, dan sampai SMA sudah diberikan tantangan yaitu berupa pembelajaran desain 3D. Nah, ini adalah contoh-contoh hasil produk desain 3D ya. Misalkan ini ada membuat Monas, kemudian juga membuat nama-nama yang berbentuk 3 dimensi ya. Kemudian ini ada miniatur mobil, kemudian ini nama ya, nama-nama. Kemudian ini ada miniatur orang ya. Ini ada kado ya. Kemudian ini juga ada tangan. Ini miniatur ataupun juga robot ya dari kartun. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Nah, kita akan bahas ke dalam beberapa bagian ya. Di video kali ini bagian ke-1 yaitu mengenal aplikasi SketchUp. Nah, jadi pembuatan desain ini yaitu desain 3D menggunakan salah satunya aplikasi yang bernama SketchUp. Nah, aplikasi SketchUp ini pada dasarnya ada 2 ya. Ada yang offline, kemudian ada yang online. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan mengenal bagaimana caranya menggunakan aplikasi SketchUp. Langsung saja kita masuk ke Google Chrome ya. Kemudian di Google kita ketikkan SketchUp Web. Nah, kemudian di sini akan muncul yang ini ya. Kita klik SketchUp for Web. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu. Kita pilih Start Modeling. Nah, untuk menggunakan aplikasi yang online ini, kita harus memasukkan email ya, ataupun kita harus registrasi dulu. Nah, kita coba registrasi menggunakan email ya. Kita menggunakan Gmail, jadi pilih yang ini. Nah, tunggu ya beberapa saat loading. Nah, setelah login ya, karena saya sebelumnya sudah mendaftar ya menggunakan email Gmail. Nah, jadi nanti muncul beberapa hasil desain yang sudah kita simpan dan kita buat sebelumnya. Nah, untuk melihatnya kita klik bagian profil ini ya. Nah, di sini muncul kita menggunakan email yang mana ya. Nah, jadi nanti sekali lagi untuk menggunakan aplikasi SketchUp online ini kita harus menggunakan email ya untuk daftarnya. Langsung saja kita lihat di sini ada beberapa menu ya.
Nah, di sini sudah ada beberapa desain yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk membuat desain yang baru kita pilih create new ya. Kemudian pilih tanda panah ke bawah ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada yang milimeter, sentimeter, meter ya. Kemudian ada yang inci ya. Kita pilih saja yang ini desimal milimeter ya. Kita klik. Nah, maka nanti akan muncul tampilan secara standar seperti ini ya. Ini ada tanda orang, kemudian ada 3 sumbu ya. Ini sumbu yang berwarna biru, kemudian juga yang berwarna hijau, kemudian juga yang berwarna merah ya. Nah, bisa kita sebut X, Y, Z ya. Ada yang ke atas ya, kemudian ada yang ke samping, kemudian ada yang ke belakang ya, sehingga disebut dengan desain 3 dimensi. Kemudian untuk menu yang harus kita pahami yaitu menu di sebelah sini ya, sebelah kiri. Nah, yang ini menu deretan yang ini. Kemudian juga ada menu di sebelah kanan. Nah, sekarang di video bagian pertama ini kita akan mencoba mengenal beberapa menu yang sering kita gunakan ya. Sebetulnya ini semuanya di dalam bahasa Inggris ya. Cuman supaya simple kita lihat dari gambarnya saja ya. Nah, dari gambarnya kita sudah paham ya. Misalkan yang ini tanda pensil berarti untuk menulis, kemudian ini tanda penghapus ya berarti untuk menghapus, dan beberapa tool ataupun fungsi yang lainnya. Nah, sekarang kita ini saja ya, mengenal dulu beberapa bagian. Ini ya, yang bagian atas yaitu ini ada muncul tulisan search ya, artinya untuk mencari menu-menu ya. Misalkan kita akan menggunakan menu biasanya kamera, nah ini top view ya. Ataupun misalkan kita akan menggunakan tombol pen ya, maka di sini kita klik ya. Kemudian yang kedua ini ada panah ya. Nah, ini tulisannya select artinya untuk memilih. Nah, di sini juga ada beberapa bagian ya. Nah, di sini. Nah, jadi berarti tanda panah ini untuk memilih nanti ya, untuk memilih objek. Kemudian yang selanjutnya ini ya, nah ini untuk menghapus, menghapus garis ya. Kemudian yang ini untuk mewarnai ya, untuk mewarnai. Nah, jadi kalau nanti kita klik, nah maka nanti di sini muncul warna yang akan kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya yang ini line ya, ataupun garis ya. Nah, garisnya bisa berupa tegak lurus ataupun semau kita ya, yang ini. Kemudian yang selanjutnya tombol yang ini. Nah, ini banyak bagiannya ya, tombol yang ini. Ada 2 point arch ya, yang sering banyak digunakan ya. Kita langsung saja ya, kita contohkan satu persatu. Nah ya, dari yang ini aja dulu ya. Nah, ini untuk tombol yang ini ya, yang untuk memilih, menghapus, kemudian juga mewarnai ya, kita nanti saja. Sekarang kita langsung praktekkan menu yang ini ya, yang lain. Nah, jadi lain itu kita klik. Nah, ini muncul warnanya merah ya, berarti nanti garisnya sama ataupun searah dengan yang ini ya, sumbu yang ini. Kalau biru, nah biru berarti ke bawah ya, atau ke atas. Kalau hijau. Nah, ini hijau ya. Nah, berarti ke belakang. Nah, misalkan kita akan ke samping merah ya, seperti ini ya.
Nah, maka nanti membuat kotak seperti ini. Nah, itu fungsi dari line ya. Kalau yang ini itu nah, jadi bebas ya, sembarang kita nah ini menggerakkannya menggunakan mouse ya. Kemudian tombol yang ini yang banyak kita gunakan misalkan to point out ya. Contohnya seperti ini. Kita klik ya. Nah, maka nanti seperti ini. Melengkung seperti ini ya. Nah, untuk melengkungnya pun apakah mau ke belakang ya atau ke atas ya, tinggal lihat saja warna sumbunya. Misalkan ke atas berarti yang ini ya. Kemudian yang selanjutnya tombol yang ini, nah ini ada membuat rectangle ya ataupun persegi ya, kemudian ini lingkaran, kemudian yang ini poligon, kemudian yang ini membuat huruf ya. Kita coba hapus ya. Kita pilih tombol panah ini atau select ya, kemudian blok yang ini, kemudian klik tombol delete di keyboard ya, maka nanti terhapus ya. Nah, ini untuk gambar ini ya, gambar manusia ini kita hapus saja. Kemudian tombol yang ini kita hapus. Nah, yang ini klik kita hapus ya. Ini kita sembunyikan. Kita coba lanjutkan. Nah, tombol yang ini ya, untuk membuat segi 4 atau rectangle. Nah, seperti ini ya, atau ke atas. Nah itu rectangle ya. Kemudian ada juga ini ya, lingkaran berarti. Nah, seperti ini ya, lingkaran. Kemudian ada juga yang ini, poligon ya, poligon seperti ini ya bentuknya. Nah, untuk jumlah sisinya nanti kita bisa diatur ya. Ini kan jumlah sisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya tuh. Sudutnya 6, nanti kita bisa rubah mau 5 atau mau 8 ya. Kemudian ada juga yang ini 3D text ya, kita klik text. Nah, misalkan kita klik latihan ya. Nah, di sini jenis hurufnya bisa kita pilih ya. Kemudian ini tingginya kita coba klik. Nah, jadi nanti hurufnya ya langsung 3 dimensi seperti ini, langsung 3 dimensi. Kita letakkan di sini, misalkan klik ya. Kemudian yang selanjutnya ada tombol. Nah, jadi tombol panah yang di sini ya kita klik supaya memunculkan beberapa submenu. Kemudian di tombol ini, nah ini ketiganya banyak kita gunakan. Yang pertama yaitu ada push pull ya. Push pull itu artinya kita dorong ke atas ya ataupun ke samping dari bagian objek. Nah, misalkan kita klik yang ini ya. Klik yang ini, kemudian kita pilih push pull. Nah, yang ini. Nah, maka otomatis akan didorong ke atas ya. Nah, jadi yang awalnya hanya 2 dimensi ya seperti ini, maka menjadi 3 dimensi seperti ini ya. Nah, itu fungsi dari push pull. Kemudian yang selanjutnya ada yang ini, follow me ya. Follow me itu nanti akan mengikuti gambar ataupun desain yang kita buat ya. Misalkan seperti ini ya, kita push pull dulu ya. Misalkan ini kita membuat desain rumah ya. Kemudian di sininya misalkan membuat profil kalau di dalam papan itu ya, papan profil misalkan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian juga ada offset ya. Offset itu contohnya seperti ini ya. Misalkan gambar yang ini yang poligon, kita akan offset ya, klik. Nah, seperti ini. Nah, jadi di offset itu menduplikat ataupun menggandakan garis ya ataupun bentuk yang sama dengan sebelumnya. Nah, ini ya contoh. Nah, untuk ukurannya ada di sini ya. Nah, ukurannya muncul di sini. Nah, itu tombol fungsi dari push pull, kemudian juga follow me dan offset.
Kemudian yang selanjutnya tombol ini jarang kita gunakan. Kemudian, nah ini juga banyak digunakan ya. Ada move itu untuk memindahkan ya. Misalkan yang ini kita pindahkan, tuh jadi menggeser ya. Kemudian ada juga rotasi ya. Ini untuk memutar ya, memutar sebuah objek. Misalkan kita klik, kita akan putar yang ini ya. Nah, misalkan yang ini dari sebelah sini, misalkan klik, kemudian klik ke bawah, kemudian putarkan. Nah, jadi memutar ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga tombol scale ya. Scale itu untuk merubah ukuran. Misalkan kita klik yang ini ya, klik yang ini. Nah, maka di sini kita bisa mengecilkan dan membesarkan ya. Nah, itu fungsi dari scale. Nah, kemudian juga ada gambar meteran ya. Nah, di sini banyak bagian-bagiannya. Nah, ini untuk mengukur ya, mengukur panjang, lebar, tinggi ya. Misalkan kita klik, kita lihat yang ini ya. Nah, jadi garis ini panjangnya 1926 mm ya, milimeter, karena ini dalam milimeter ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini jarang juga digunakan ya. Nah, kemudian yang banyak digunakan yaitu tombol yang ini. Tombol yang terakhir ya, kita klik. Nah, di sini yang pertama ada orbit ya. Orbit itu untuk memutar desain yang sudah kita buat tuh ya. Nah, jadi tinggal klik kemudian digeser mouse-nya ya. Nah, jadi kita bisa melihat desain yang kita buat itu dari berbagai sisi ya. Nah, itu fungsi dari orbit. Kemudian yang selanjutnya ada ini ya, tanda tangan ya. Tanda pen ya. Nah, jadi fungsinya untuk menggeser-geser objek ya. Nah, menggeser objek seperti ini. Kemudian ada zoom ya. Ini zoom untuk memperbesar ya. Seperti ini, memperbesar, memperkecil. Kemudian yang terakhir ada ini berarti untuk melihat secara keseluruhan ya. Nah, jadi desain yang sudah kita buat supaya tampil dalam satu monitor seperti ini. Nah, itu fungsi dari menu-menu yang ada di sebelah kiri ini ya. Kemudian tadi belum kita praktekkan menu dari paint ya, ataupun mewarnai ya. Kita klik misalkan ya. Di dalam menu paint ini ada dua ya. Yang pertama yang ini untuk mewarnai, kemudian yang ini adalah untuk sampel material ya. Artinya misalkan kita ingin sama warnanya dengan warna gambar ataupun warna yang sudah ada ya, maka nanti kita menggunakan yang ini. Nah, sekarang kita contohkan kita warnai ya, kita warnai yang ini. Nah, untuk warnanya kita bisa memilih ya, misalkan warna yang ini. Nah, jadi seperti ini ya. Kita coba di orbit ya. Nah, kita geser, kita klik warna. Nah, seperti ini ya. Warna ya. Untuk warnanya banyak ya di sini. Nanti ada materialnya banyak ya. Ada selain warna ada juga misalkan rumput ya. Kemudian juga ada genting ataupun pintu dan ornamen-ornamen desain yang lainnya. Nah, itulah tutorial desain 3D ya, bagian 1 yaitu mengenal aplikasi SketchUp. Nah, nanti di
video kedua kita akan mencoba bagaimana mendesain sebuah model. Kemudian di video yang ketiga kita akan mencetak dari model yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan juga yaitu di sini ya, di menu sebelah kanan. Nah, di sini yang banyak kita gunakan yang pertama adalah ini ya, entity info ya. Nah, di sini. Kemudian juga ada menu yang kedua dari bawah ya, yang banyak digunakan itu model info ya. Nah, ini. Nah, di model info ini kita harus perhatikan yang pertama precision-nya ya. Precision-nya misalkan kita menggunakan yang ini ya. Nah, artinya nanti ketika kita mendesain kita bisa 1 digit di belakang koma ya, misalkan 0, ya 0. Itu ya untuk informasi sementara video yang pertama tentang pengenalan aplikasi desain 3 dimensi, yaitu menggunakan SketchUp secara online. Sekian video tutorial yang pertama. Jangan lupa tunggu video tutorial yang kedua, yaitu kita akan langsung mendesain model 3 dimensi. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.